Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Maya. Aku mau cerita salah satu cerita horor yang pernah aku alamin. Jadi dulu aku kan kuliah di Bandung di salah satu universitas, dan di sana aku ngekos. Dan di sana juga tempat kosan aku tuh jadi tempat teman-teman aku buat ngumpul kalau misalkan ada jadwal kuliah yang kosong atau pulang kuliah. Nah, suatu hari di kamar aku tuh banyak banget teman-teman aku yang main, dan otomatis kan kamar aku tuh berantakan banget. Pas udah pulangnya itu, karena aku punya salah satu temen deket cowok gitu ya. Habis itu aku teleponan sama temen aku itu. Nah, di situ pas teman-teman aku udah pada pulang, kamar aku masih berantakan. Ya udahlah, aku biarin gitu ya, yang penting nanti tidur udah mau beres aja. Akhirnya aku teleponan lah sama teman aku. Nah, tiba-tiba pas udah lama, aku kebetulan baterai HP aku tuh habis, jadi aku diem di pojok deket pintu gitu tuh ya, deket pintu. Tiba-tiba lagi teleponan mati, bukan mati ya, kayak tiba-tiba hening banget. Terus tiba-tiba ada cowok yang ketawa, rame banget itu. Setelah itu si cowok udah ketawa, mati si teleponnya, mati sendiri gitu. Aku pikir temen aku yang matiin. Aku telepon lagi, aku nanya kenapa dimatiin. Terus kata teman aku, lah siapa yang matiin, orang dari tadi telepon kamu mati, kamu yang matiin teleponnya, katanya gitu. Lah enggak kok, tadi tuh ada suara cowok ketawa berisik banget, aku bilang kayak gitu. Gak ada, kata dia, di sini aku sendiri di kamar kosnya, dia posisinya dia tuh lagi sendiri, jadi gak mungkin, maksudnya ada suara-suara berisik kayak gitu. Kalaupun ada, itu tuh ya suara dia, orang dia lagi sendiri kan di kamarnya. Nah, terus aku mikir ya udahlah, oh yang mungkin ada gangguan jaringan atau apa gitu, ya udah sih. Awalnya tuh ya udahlah biarin aja gitu. Dan ternyata setelah seminggu dari kejadian itu, dengan kondisi yang sama, teman-teman aku balik dan kamar masih berantakan, dan aku teleponan lagi, dan lagi telepon sama juga, tiba-tiba mati. Ternyata kesananya udah mati duluan, udah lama maksudnya teleponnya mati. Nah, dari situ tuh tiba-tiba hening si teleponnya. Kalau di aku nggak mati, tapi kalau di teman aku mati, hening gitu tuh. Dan tiba-tiba ada suara cewek, dan suaranya gini, si cewek itu ngomong gini, kamu jarang di kamar, dan kamu sebelum keluar kamar gak diberesin dulu kamarnya. Ya karena posisi aku memang kalau aku tuh apa ya, kalau di kamar tuh diberesin kalau udah mau tidur, baru aku beresin. Karena ya mungkin ya udah tergiur mau ngumpul sama temen gitu ya. Karena teman aku tuh banyaknya tuh di bawah gitu, yang seangkatan sama aku, yang maksudnya yang teman ngumpul itu teman-teman aku semuanya di bawah, yang di lantai 2 itu cuma aku aja. Jadi kalau emang habis beres ini, aku ke bawah. Jadi kalau aku ke atas tuh paling tidur, atau enggak kalau istirahat atau mau apa, ada perlu apa baru gitu kan. Nah, di situ tiba-tiba cewek itu ngomong gitu, kamu jarang di kamar, sebelum keluar kamu nggak diberesin dulu. Terus dan tiba-tiba si cewek itu tuh kayak apa ya, bukan ketawa ya, kayak ada gimana gitu. Nah, setelah itu tuh mati, stop, tapi hening dulu. Setelah hening tuh mati, udah mati. Aku nelfon lagi kan, kaget. Aku udah kepikiran yang cerita yang kemarin, yang minggu kemarin, kaget. Akhirnya aku telepon teman aku lagi, kamu itu tadi siapa? Aku nanya, itu tadi siapa yang di telepon? Siapa? Aku nggak ada orang di sini, karena dia mungkin lagi sendiri juga sama gitu ya.
nggak ada siapa-siapa, tadi ada cewek yang ngomong. Terus aku ceritain gini-gini, terus kata dia enggak, itu tuh mati, katanya teleponnya tuh udah mati dari tadi, katanya gitu. Loh, yang tadi siapa kalau emang bukan dari kamu, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, ya nggak tahu. Dan di situ aku langsung ingat yang hari-hari yang sebelumnya itu, yang seminggu sebelumnya itu, yang suara cowok. Nah habis itu tanpa pikir panjang, di tempat itu kan aku sambil ngecas juga ya, aku langsung tarik casan, langsung turun ke bawah ke teman-teman. Udah, waduh, itu udah kaki itu udah kayak nggak ada tulangnya, saking takutnya. Akhirnya ini ngungsi aku ke tempat teman yang di bawah. Nah abis itu masih hari itu ya, mungkin karena aku ya udahlah, udah agak baikan gitu ya. Malamnya tuh aku teleponan lagi sama teman aku itu. Nah aku di kamar, udah naik lagi gitu ke kamar. Nah di kamar tuh aku teleponan sambil ngelihat ke dinding. Nah kebetulan sama teman aku tuh si casan, dia pinjem casan aku. Nah si casannya itu digantung di dinding. Itu posisinya kalau memang si casannya itu berat, maksudnya dari colokannya berat, itu udah pasti si colokannya itu udah turun dari sore. Nah ini tiba-tiba lagi ini awalnya goyang ya tas, karena tas aku posisinya digantung ya. Si tas aku tiba-tiba goyang, terus aku mikir mungkin dari angin gitu ya, jadi ya udahlah nggak usah takut gitu ya. Nah udah itu aku masih teleponan, masih ngobrol, masih tiba-tiba kayak aku masih kayak ngeliatin ngeliatin casan. Tiba-tiba si casan gerak sendiri, gerak ke kanan. Nah abis itu gerak lagi ke kanan. Ya udah aku mikir lagi ya, oh mungkin kayak sisinya itu beratnya nggak sama, makanya kayak ketarik gitu ya. Nah lagi diem, tiba-tiba si casannya itu yang tadinya ke kanan malah geser lagi ke kiri. Kan kaget ya. Akhirnya si casannya itu gerak kiri kanan. Aduh, udah dari situ langsung aku lari lagi ke bawah dan udah nggak mau lagi ke atas kecuali ada teman-teman aku. Kalau teman-teman aku ada, maksudnya main ke kosan aku baru mau ke kamar aku. Kalau jadinya habis cerita itu tuh langsung aku nggak pernah nginep di kamar aku, nggak pernah tidur di kamar aku. Kalau abis teman-teman mau pulang diberesin dulu, sambil turun ke bawah aku langsung ikut ke bawah ke kamar teman aku. Langsung dari situ juga aku langsung pindah dari kamar itu karena takut. Dan katanya sebelum aku pindahin itu dulu, sebelum aku ngekos di sana, pernah ada cewek yang ngekos di sana di kamar itu. Ternyata si cewek itu sering kesurupan. Olah, di situ langsung aku langsung ke ibu kos. Kenapa ini nggak dikabarin dari kemarin gitu? Karena kalau misalkan tahu ya nggak bakalan. Dan akhirnya pindah ke bawah. Ternyata ada temen satu kampus lagi, satu kelas pindah ke kamar itu. Dan katanya dia selama tidur tuh suka kena erup-erup. Nah dia tuh katanya kalau lagi kena erup-erup tuh suka ada cowok duduk di pinggir kasur, di pinggir badan dia, duduk ngeliatin. Tapi si cowoknya itu nggak kelihatan gitu sih mukanya tuh, cuma yang kelihatan tuh kayak hitam. Nah sering banget temen aku kayak gitu, sering, maksudnya tiap kena erup-erup pasti si cowok itu ada. Berarti ya nggak salah gitu ya cerita aku yang awalnya yang cowok yang ngomong, yang kedua yang cewek gitu kan. Berarti emang kosannya aja gitu horor. Ya mungkin itu salah satu cerita horor yang pernah aku alami. Mungkin lain kali aku bisa cerita lagi, soalnya di kosan itu tuh masih ada cerita horor yang lainnya, masih banyak. Alah, udah pokoknya ngeri gitu kalau udah inget-inget itu, takut banget. Udah teman-teman, makasih.